Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peserta Didik dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Devita Ovianisa sebagai pemateri pertama. Kemudian ada teman-teman saya, Ani Rizkiah, Alvin Husna Kamila Putri, dan Wardah Nabila Syah. Nah, pada pembahasan kali ini kami membagi 3 pokok bahasan mengenai perspektif peserta didik menurut Al-Quran dan Hadis ya. Yang pertama, arti peserta didik secara tekstual dan kontekstual. Jadi nanti akan dibahas secara lebih rinci mengenai makna tekstual, jadi yang berkaitan erat dengan isi suatu teks secara keseluruhan, kata yang sama tetapi berbeda jenis, teksnya bisa mengakibatkan makna yang berbeda pula, jadi akan dibahas secara lebih rinci. Kemudian kontekstual ialah hubungan yang antara tujuan dengan situasi, jadi makna ini ialah makna yang berkaitan erat dengan konteks situasi yang terjadi. Kemudian pada poin 2 adalah etika peserta didik terhadap pendidik. Nanti akan dibahas etika-etika yang mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah potensi dari peserta didik ini. Jadi potensi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan, seperti itu. Potensi juga disamakan dengan kesanggupan, daya, kekuatan, dan lain sebagainya. Nah, kesemuanya ini nanti akan dibahas secara lebih rinci oleh pemateri setelah ini. Nah, saya akan memberikan sedikit pendahuluan ya. Jadi pendidikan ini merupakan proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan ini menjadikan perubahan dalam hidup manusia menjadi ke arah yang lebih baik. Jadi dapat dilihat dari cara dia berpikir, cara dia menghadapi masalah, akan terlihat dari pendidikannya. Dalam hal ini, peserta didik berperan sebagai seseorang yang memperoleh ilmu, yang memperoleh didikan dari seorang pendidik yang disebut guru. Nah, membicarakan seputar peserta didik, pendidik, pendidikan, menuntut ilmu, pastilah erat kaitannya dengan menuntut ilmu tadi, seperti tertuang dalam maf'udot yang berbunyi utlubil ilmi minal madi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Nah, yang berarti bahwa sebagai manusia kita diwajibkan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya selagi masih hidup. Di samping itu, perspektif peserta didik juga dijelaskan menurut cara pandang Islam melalui 2 sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang akan dijelaskan secara lebih rinci oleh pemateri selanjutnya. Nah, mungkin itu saja pendahuluan singkat dari saya. Setelah ini akan dijelaskan mengenai arti peserta didik secara tekstual dan kontekstual oleh Ani Rizkiah. Kemudian pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai etika peserta didik terhadap pendidik yang akan dijelaskan oleh Wardah Nabila Syah. Dan pemateri terakhir Alvin Husna Kamila akan menjelaskan tentang potensi-potensi peserta didik. Nah, itu saja dari saya dan kelompok 4. Terima kasih. Nah, sebelumnya kalian bisa sambil membaca PowerPoint ini dan membaca makalahnya agar lebih memahami pembahasannya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada arti peserta didik secara tekstual dan kontekstual. Oke, langsung saja. Di sini ada anjuran mencari ilmu dalam Islam. Pendidikan merupakan salah satu instrumen terpenting dalam kepribadian manusia. Ilmu pengetahuan tidak memandang batas umur manusia, baik dari anak kecil,
remaja, dewasa, hingga tua dianjurkan meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, pentingnya sebuah pendidikan hingga di dalam agama Islam ada hadis yang menganjurkan seseorang untuk mencari ilmu. Hadis tersebut yaitu thalabul ilmi faridatul ala kulli muslimin wal muslimatin, yang memiliki arti yaitu menuntut ilmu wajib atas setiap laki-laki maupun perempuan. Ya, dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak untuk mencari ilmu. Karena dengan adanya ilmu, seseorang akan lebih mempunyai wawasan. Di samping itu, orang tersebut akan lebih mulia. Kemudian di sini ada pengertian peserta didik secara tekstual. Ya, pengertian peserta didik secara formal adalah seseorang yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik ataupun psikis, serta dalam tahap pertumbuhan tersebut dibutuhkan sebuah bimbingan dari seorang pendidik. Ya, seorang anak yang sedang dalam tahap pertumbuhan tentu membutuhkan sebuah arahan. Agar tidak salah, maka dibutuhkan seorang pembimbing atau guru, sehingga dapat tumbuh dengan baik dan menjadi pribadi yang bermutu. Di sini Samsul Nizar menjelaskan beberapa deskripsi peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan rohani. Ya, peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan rohani, seperti kebutuhan disayangi, kebutuhan biologis, diberikannya rasa aman, harga diri, dan lain sebagainya. Dengan hal ini, seorang pendidik harus mengetahui untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian di sini ada peserta didik adalah peserta didik adalah makhluk Allah yang mana memiliki perbedaan masing-masing. Ya, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan masing-masing, baik dipengaruhi oleh bawaan atau faktor dari lingkungan di mana dia tinggal. Dan dari adanya permasalahan ini, seorang pendidik harus memiliki sifat sabar menghadapi beragamnya individu peserta didik dan harus mempunyai pendekatan yang dinamis sehingga tidak mengorbankan kepentingan orang lain. Kemudian yang terakhir ada peserta didik adalah seorang yang memiliki unsur rohani dan jasmani. Ya, mereka membutuhkan sebuah pendidikan untuk membentuk fisik yang kuat dengan latihan dan pembiasaan, dan membentuk hati nurani dan perasaan yang peka, maka dibutuhkan sebuah pendidikan dengan mempelajari ilmu-ilmu rasional. Selanjutnya di sini ada pengertian peserta didik secara kontekstual. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal ataupun informal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Ya, contohnya di sini ada 3, yaitu yang pertama siswa. Siswa adalah istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah, baik menengah pertama maupun menengah atas, SD, SMP, dan SMA. Kemudian yang kedua ada mahasiswa, adalah istilah umum bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi, seperti halnya di universitas, IAIN, ataupun perguruan tinggi swasta. Kemudian yang terakhir yaitu santri, sebutan bagi seorang yang mengikuti pendidikan agama di pesantren, biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai. Ya, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Saya Warda Nabila Syah dan di sini saya akan menjelaskan tentang etika peserta didik terhadap pendidik. Nah, sebelum saya menjelaskan beberapa etika peserta didik terhadap pendidik, saya akan menjelaskan pengertian etika terlebih dahulu.
Nah, seperti yang kita ketahui, etika memiliki persamaan dengan akhlak dan keduanya selalu berkaitan dengan ucapan, tingkah laku, sikap, perbuatan, baik itu secara formal maupun informal. Dan etika bukan hanya sekedar perlu diketahui, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dengan kata lain, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik maupun buruk dan sejauh yang dapat ditentukan oleh akal manusia. Dan etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana seseorang menjalani hidupnya dan melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Nah, itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak dalam sehari-hari itu. Dan etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang seharusnya kita lakukan. Dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek dan dalam sisi kehidupan manusia. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika peserta didik terhadap pendidik. Nah, dalam proses pembelajaran tentunya peserta didik sangat membutuhkan pendidik atau yang umumnya disebut dengan guru, kiai, ustadz, dan lain sebagainya. Nah, peserta didik dan pendidik seharusnya mempunyai interaksi ya. Nah, oleh karena itu adanya etika tertentu yang harus diperhatikan seorang peserta didik terhadap pendidik, dan sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, yaitu adabul muta'allimi ma'al alimi yabda'uhu bisalami wa yuqallu baina yadayhil kalam wa yaqumu lahu idha qoma wa la yaqulu lahu qala fulanu khilafa ma qulta wa la yas'alu jalisahu fi majlisihi wa la yabtasimu 'inda mukhatabatihi wa la yashirru 'alayhi bi khilafi ra'yahu wa la ya'khudhu bi thawbihi idha qoma wa la yastafhimuhu an mas'alatihi fi tariqihi hatta yablugha ila manzilihi wa la yukthiru 'alayhi inda malalih. Nah, dalam ayat tersebut terdapat 10 etika murid terhadap guru. Nah, yang pertama yaitu anjuran untuk mendahului beruluk salam. Nah, maksudnya yaitu seorang murid hendaknya mendahului beruluk salam kepada guru. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa yang kecil memberi salam kepada yang besar. Nah, yang kedua yaitu tidak banyak bicara di depan guru. Nah, dalam kata lain, banyak bicara dalam konteks ini adalah bisa berarti merasa lebih tahu daripada orang-orang di sekitarnya. Dan apabila hal ini dilakukan di depan guru, maka bisa menimbulkan kesan seolah-olah murid lebih tahu daripada gurunya. Dan hal ini tidak baik dan tidak pantas ya untuk dipraktekkan di depan gurunya. Dan yang ketiga yaitu berdiri ketika guru berdiri. Nah, bila guru berdiri, murid sebaiknya lekas berdiri juga. Hal ini tidak hanya penting kalau guru memerlukan sesuatu bantuan, misalnya uluran tangan agar segera bisa tegak berdiri, tetapi juga merupakan sopan santun yang terpuji. Nah, demikian pula jika guru duduk, sebaiknya murid juga ikutan duduk. Nah, yang keempat yaitu tidak mengatakan kepada guru atau tidak menyela perkataan guru. Maksudnya, maksud di sini adalah pendapat fulan berbeda dengan pendapat Anda contohnya. Dan ketika guru memberikan sesuatu penjelasan yang berbeda dengan Anda, dengan apa yang Anda maksud, sebaiknya Anda tidak langsung menyangkal apa penjelasan dari guru. Nah, sebaiknya kita mendengarkan terlebih dahulu apa yang guru jelaskan, dan jika kita ingin bertanya, sebaiknya kita meminta izin terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya itu tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya sewaktu duduk di depan majelis. Nah, dalam majelis ta'lim
atau kegiatan belajar mengajar di kelas, murid hendaknya bertanya kepada guru ketika ada hal yang belum jelas. Dan hal ini tentu lebih baik daripada bertanya kepada teman di sekolahnya, teman di sebelahnya maksudnya. Dan lebih memilih bertanya kepada teman dan bukannya langsung kepada guru, bisa membuat perasaan guru merasa tidak nyaman atau merasa tersinggung ya. Dan yang keenam yaitu tidak mengumbar senyum ketika berbicara kepada guru. Nah, dalam hal ini maksudnya yaitu guru tidak sama dengan teman, dan oleh karenanya tidak bisa disetarakan dengan teman. Seorang murid harus memposisikan guru lebih tinggi dari teman sendiri, sehingga ketika berbicara dengan guru tidak boleh sambil tertawa atau tersenyum yang berlebihan. Dan yang ketujuh yaitu tidak menunjukkan secara terang-terangan karena perbedaan pendapat dengan guru. Nah, bisa saja seorang murid memiliki pendapat yang berbeda dengan gurunya. Jika ini memang terjadi, murid tidak perlu mengungkapkannya secara terbuka sehingga diketahui orang banyak. Lebih baik murid meminta komentar sang guru tentang pendapatnya yang berbeda. Dan cara ini lebih sopan daripada menunjukkan sikap kontra dengan guru di depan teman-temannya. Dan yang ke-8 yaitu tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Nah, ketika guru hendak berdiri dari posisi duduk, mungkin ia membutuhkan bantuan karena kondisinya yang sudah agak lemah atau sepuh kayak gitu ya, bisa dikatakan sepuh. Dan dalam keadaan seperti ini, murid jangan sekali-kali menarik baju guru dalam rangka memberikan bantuan tenaga. Ia bisa berjongkok untuk menawarkan pundaknya kepada tumpukan untuk berdiri atau sesuai dengan arahan guru. Nah, yang ke-9 yaitu tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai rumah. Nah, jika ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan kepada guru, terlebih jika ingin menyangkut pribadi guru, tanyakan masalah itu ketika telah sampai rumah. Tentu saja ini berlaku terutama kalau perjalanan dengan menaiki kendaraan umum. Dan yang terakhir yaitu tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah. Nah, dalam keadaan guru sedang lelah, seorang murid hendaknya tidak mengajukan banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban pelik. Nah, misalnya dalam hal ini dikhawatirkan guru kurang berkenan menjawabnya, sebab memang sedang lelah sehingga membutuhkan istirahat untuk memulihkan tenaganya. Dan selain penjelasan dari Al-Ghazali ini, dijelaskan juga dalam kitab Ta'lim Muta'alim menurut Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji, yaitu wa min tawqiril muallimi alla yamshi amamahu wa la yajlisu makanahu wa la yabtadi'u bil kalami indahu illa bi'idnihi wa la yukthirul kalami indahu wa la yas'alu syai'an inda malalatihi wa yura'iyal waktu wa la yadukul baba bal yasbiru hatta yakhrujal al ustad. Nah, artinya yaitu bahwa termasuk menghormati guru yaitu jangan berjalan di depannya, duduk di tempatnya, mulai menjaga bicara kecuali atas izin dari beliau, dan jangan berbicara macam-macam darinya, dan jangan pula menanyakan hal-hal yang membosankannya. Cukup bersabar menanti di luar hingga ia sendiri keluar rumah. Dan pada intinya adalah melakukan hal-hal yang membuatnya rela, menjauhkan amarahnya, dan menjunjung tinggi perintahnya yang tidak bertentangan dengan agama. Sebab orang tidak boleh taat kepada makhluk dalam melakukan perbuatan durhaka kepada Allah Sang Maha Pencipta. Dan menghormati guru adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang murid, karena guru adalah aspek yang paling besar dalam kehidupan kita. Dengan adanya seorang guru, kita bisa mengetahui siapa Tuhan kita. Sebagaimana pepatah, laula murabbi ma'arafta rabbi. Seandainya kalau bukan karena guruku, maka aku tidak pernah tahu siapa Tuhanku. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang menyakiti hati seorang guru ataupun pendidik lainnya. Lakukanlah hal yang diajarkan untuk mendapat ridhonya, sebab barang siapa yang melukai hati seorang guru, maka berkah ilmunya tertutup dan hanya sedikit kemanfaatan yang diperoleh dari ilmu tersebut.
Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembicara sebelumnya. Kali ini kita akan membicarakan potensi-potensi peserta didik. Baik, pengertian potensi peserta didik. Potensi peserta didik adalah kapasitas atau kemampuan dan karakteristik sifat atau sifat individu yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dikembangkan dan atau menunjang perkembangan potensi lain yang terdapat dalam diri peserta didik. Seperti dalilnya dalam surat At-Tin ayat 4, Bismillahirrohmanirrohim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yaitu artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi tidaklah berlebihan jika dikatakan manusia sejak lahir telah memiliki potensi masing-masing. Baik, jenis potensi peserta didik. Menurut Jalaluddin, secara garis besar manusia memiliki 4 potensi utama yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, yaitu A. Hidayat al-Ghazariyah, potensi naluriah. Atau juga bisa disebut juga hidayat al-ghoriyah atau insting. Ini merupakan kemampuan berbuat dan bertingkah laku tanpa melakukan proses pembelajaran. Kemampuan insting ini pun merupakan pembawaan sejak lahir. Dalam psikologi pendidikan, kemampuan ini termasuk kapabilitas, yaitu kemampuan berbuat sesuatu dengan melalui belajar. Baik, yang kedua adalah hidayat al-khosiyat atau potensi indrawi. Potensi indrawi. Dorongan ini merupakan dorongan primer yang berfungsi untuk memelihara keutuhan dan kelanjutan hidup manusia. Di antara dorongan tersebut adalah berupa insting untuk memelihara diri seperti makan, minum, penyesuaian tubuh terhadap lingkungan, dan sebagainya. Kemudian, dorongan ini mempertahankan diri. Bentuk dorongan ini dapat berupa nafsu amarah, menghindari dari gangguan yang mengancam dirinya, baik oleh sesama makhluk maupun oleh lingkungan alam. Selanjutnya adalah hidayat al-aqliyah atau potensi akal. Potensi akal atau hidayat al-aqliyah berarti adalah merupakan potensi yang hanya dianugerahkan Allah kepada manusia. Adanya potensi ini menyebabkan manusia dapat meninggalkan dirinya melebihi makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Potensi akal memberi kemampuan kepada manusia untuk memberi simbol-simbol hal-hal abstrak, menganalisa, membandingkan maupun membuat kesimpulan, dan akhirnya memilih maupun memisahkan antara yang benar dan yang salah. Kemampuan akal mendorong manusia berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan kebudayaan serta peradaban. Manusia dengan kemampuan akalnya mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengubah serta merekayasa lingkungannya menuju situasi kehidupan yang lebih baik, aman, dan nyaman. Dan terakhir adalah hidayat ad-diniyah, potensi keagamaan. Potensi keagamaan itu adalah pada diri manusia sudah ada potensi keagamaan, yaitu berupa dorongan untuk mengabdi kepada sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Dorongan ini teramu dari berbagai macam unsur emosi seperti perasaan kagum, perasaan ingin dilindungi, perasaan tak berdaya, perasaan takut, perasaan bersalah, dan lainnya. Bentuk potensi yang telah dijelaskan ini menunjukkan bahwa manusia sejak awal membawa potensi keagamaan yang lurus, dan ini merupakan potensi dasar dalam agama Islam untuk mengarahkan potensi-potensi yang ada di insting indrawi dan akli, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim.
Faqimu wajuhaka dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaina la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang berarti maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perbuatan kepada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ar-Rum ayat 30. Oke, yang terakhir, cara mengembangkan potensi peserta didik. Banyak cara yang dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Dan inilah sedikit yang cara-cara yang efektif untuk mengembangkan potensi peserta didik, yaitu pertama, menentukan prioritas hidup. Kedua, memfokuskan diri pada prioritas yang sudah ditentukan. Ketiga, menghindari keluh kesah. Keempat, menikmati hal-hal yang perlu, menghindari hal-hal yang sia-sia. 6, mencintai pekerjaan yang kita tekuni. 7, menangani tugas-tugas menantang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.